Oke, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah yang mewakili, yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Ibu rekan sejawat yang sempat hadir di sekolah ini. Baik Bapak Ibu sekalian, salawat wassalam ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada kesempatan hari ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan sehingga kita bisa hadir di sekolah kita untuk melaksanakan kewajiban kita. Jadi saya mohon maaf sebelumnya Bapak Ibu, saya menyita waktunya sebentar karena ada kegiatan terkait tentang aksi nyata yang ingin saya sematkan atau saya lampirkan nanti di LMS saya sebagai calon guru perangkat kata 9. Jadi saya minta waktunya sebentar. Saya akan di sini memberikan pemahaman bukan sebagai pemateri ya Bapak Ibu. Jadi kita ini berbagi. Jadi saya akan berbagi terkait tentang apa yang sudah saya pelajari selama mengikuti diklat calon guru penggerak. Jadi kita akan sharing di sini, diskusi. Jadi ada nanti masukan dari Bapak Ibu terkait tentang destinasi yang akan saya sampaikan, yaitu dengan tema budaya yang positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang merupakan rahmatan lil alamin, Nabi yang merupakan suri tauladan bagi kita semua. Baik Bapak Ibu sekalian, jadi Bapak Ibu mungkin sudah menunggu apa yang ingin saya sampaikan ya. Jadi ini kita Bapak Ibu, saya akan menyampaikan sedikit terkait pemahaman budaya positif. Jadi budaya positif yang itu seperti apa? Jadi mohon maaf sebelumnya. Jadi di sini ada dua slide yang akan saya tampilkan. Jadi satu yang saya buat dan satu yang dari struktur CCP. Nah, itu yang kemarin sudah disampaikan kepada kami. Jadi yang saya sampaikan dulu yang dari struktur ini. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan sejahtera, swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan rahayu untuk kita semua. Ini di ruang virtualnya dulu. Baik langsung. Baik Bapak Ibu sekalian, ini ada pertanyaan tematik. Jadi Bapak Ibu bisa langsung menjawab. Jadi yang pertama itu adalah satu, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Apakah Bapak Ibu setuju atau tidak setuju? Ya, setuju. Tidak. Ada yang setuju, ada yang bilang tidak. Itu nomor satu ya. Nomor dua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak? Ya, ini dua. Jadi jawabannya jangan ada yang ragu. Jadi harus yang pas jawabannya. Setuju atau tidak? Supaya itu lebih meyakinkan. Bapak Ibu setuju atau tidak? Nomor dua. Setuju. Ada yang tidak setuju? Nomor tiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju atau tidak? Setuju. Jadi di sini nanti akan saya sampaikan terkait tentang pertanyaan pemantik ini. Jadi apakah yang kita sudah lakukan ini kan kebiasaan kita lakukan di kelas. Ya, Bapak Ibu, ini terbiasa kita praktekkan di kelas. Apakah ini sudah mencerminkan keberpihakan kepada murid atau tidak? Apakah ini tidak menyakiti anak-anak atau tidak? Di sini nanti akan kita bahas. Ini pertanyaan pemantik.
Untuk Bapak Ibu, saya kira jawabannya kebanyakan setuju nih. Setuju nggak? Nomor 1 sampai 3. Setuju? Ya. Iya, oke. Kita lanjut. Ini jadi topik dalam eksplorasi konsep yang telah kami pelajari, yaitu yang pertama disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi. Yang 2.3 yang kelas, 2.4 kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, 2.5 restitusi atau 5 posisi kontrol, 2.6 restitusi segitiga restitusi. Jadi ini yang akan nanti saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Kita nanti diskusikan, misalkan ada yang tidak sepaham dengan apa yang telah saya sampaikan. Baik, kita lanjut ke yang pertama dulu, yaitu disiplin positif. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Baik, perhatian. Jadi mohon izin saya berdiri dulu supaya tentara bagi mereka pelajaran. Baik, Bapak Ibu sekalian, bisa diperhatikan di atas perubahan paradigma. Kegiatan kepala tangan. Jadi ini kan semacam ilustrasi ya. Jadi ada tangan B, Anda dan teman Anda. Sobeklah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan pegang benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepala. Jadi seperti ini Bapak Ibu. Pada wajah ini. Ya, jadi teman Anda B akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. B bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, apa saja agar dapat membuka kepala tangan Anda. Jadi di sini ada dua orang. Jadi ada A dan B. Jadi si A ini dia melakukan kepala tangan. Jadi ada kayak semacam secara kertas yang digenggam, itu yang sangat berharga bagi dia, berusaha dia genggam. Kemudian si B di sini berusaha untuk meraih, membuka kepala tangan. Ya, jadi bisa berpasangan. Jadi Bapak Ibu bisa berpasangan. Jadi ada satu tidak ada pasangan. Tidak apa-apa. Jadi bisa dipahami saja nanti. Bisa Bapak Ibu menulis secara kertas sesuatu yang berharga bagi Bapak Ibu. Siapa yang menjadi si A, siapa yang menjadi si B. Bisa ditentukan. Misalkan Ida berpasangan dengan Ibu Sulfi. Ibu Sulfi sebagai si A, Ibu Ida sebagai si B. Kemudian ya Ibu Ani si A, Ibu Aminah B. Kita jadi ya. Oke. Anggap saja ada yang sudah kita tulis, tidak usah ditulis Sulfi. Anggap ada sesuatu yang berharga. Kemudian digenggam. Coba digenggam. Si A genggam. Si B tugasnya bagaimana bisa merayu itu si A supaya dia membuka itu kepala tangannya. Coba bisa kita praktekkan. Bisa dengan membujuk, kita rayu. Kemudian menangkap, bisa juga menggunakan kekerasan. Oke. Oke, baik. Itu cuma sekedar ilustrasi saja Bapak buat terkait tentang kegiatan kepala tangan. Oke, baik. Saya akan kembali bertanya kepada Bapak Ibu, bagaimana perasaan Bapak Ibu tadi telah mempraktekkan ilustrasi tersebut? Misalnya si A. Si A, bagaimana perasaannya si A? Si A. Apa yang dilakukan tadi si B kepada si A? Apa yang dilakukan? Bagaimana caranya dia ingin membuka kepala tangannya si A? Diancam. Yang lain, ada cara lain yang digunakan atau seperti membujuk atau merayu. Oke.
Jadi itu tadi adalah teori terkait tentang bagaimana kita mengontrol diri kita ya Bapak Ibu. Jadi si A ini sebagai diri kita ini itu kembali ke diri kita bahwa kita yang mengontrol diri kita. Jadi orang lain tidak berhak mengontrol diri kita ya. Jadi yang berhak itu kan tergantung dari kita sebenarnya tadi itu. Jadi kita yang mengontrol diri kita bahwa kita akan membuka atau tidak kepala tangan itu. Kita lanjut. Itu sebagai ini terkait tentang itu adalah masalah teori kontrolnya ya Bapak Ibu. Bisa dilihat perubahan paradigma teori kontrol teori pilihan atau distrust kontrol. Jadi ilusi guru mengontrol murid. Jadi itu cuma ilusi saja sebenarnya. Jadi guru mengontrol murid, tidak ada guru yang mengontrol murid. Itu cuma ilusi. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Jadi kalau ada guru yang membuat siswanya merasa bersalah, apakah itu bisa menguatkan karakter? Jadi itu cuma ilusi. Ya. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan karakter efektif dan bermanfaat. Jadi tidak semuanya itu penguatan yang bersifat positif itu bermanfaat. Jadi itu cuma ilusi. Jadi ada apa yang dimaksud dengan ilusi? Ya, jadi cuma hayalan saja. Jadi tidak nampak yang sebenarnya. Kemudian yang terakhir adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi tidak ada orang dewasa yang tidak memiliki hak untuk memaksa orang misalnya di bawah umurnya atau guru memaksa siswa seperti itu. Itu terkait tentang paradigma teori kontrol. Berhubungan tadi dengan itu tadi kepala tangan. Jadi yang mengontrol diri kita itu ya diri kita. Ya, jadi orang lain itu tidak berhak mengatur kita. Jadi yang berhak mengatur diri kita adalah kita sendiri. Seperti itu. Jadi terkait tentang teori kontrol. Baik, lanjut Bapak Ibu sekalian. Terkait dulu. Iya, baik. Sekarang kita ke respon stimulus ya. Stimulus respon teori kontrol atau teori pilihan. Jadi stimulus respon teori kontrol. Jadi bisa diperhatikan tahunya ada stimulus, ada respon, ada tindakan, baru ada respon. Jadi ini kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrolnya di sini kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita berusaha mengubah seseorang atau murid berpandangan sama dengan kita. Jadi bagaimana kita itu inginkan anak-anak itu sesuai dengan harapan kita. Jadi misalkan kita memberikan hukuman untuk membersihkan kelas, itu sebenarnya tidak dibenarkan ya. Itu stimulus respon itu yang dianggap tidak baik. Sekarang yang dianggap baik itu adalah di sebelah sini teori kontrol. Itu perbandingannya. Itu yang kedua, perilaku guru dilihat sebagai suatu kesalahan. Jadi kita selalu beranggapan itu bahwa perilaku yang dilakukan anak-anak itu merupakan kesalahan. Ya, pasti kita selalu berpikiran bahwa setiap anak-anak berbuat buruk, pasti kita bilang salah sih anak-anak. Berbuat salah anak-anak. Padahal semua yang dilakukan ini ada tujuannya, ada maksud dan tujuan kenapa dia melakukan seperti itu. Ya. Itu. Orang lain bisa mengontrol saya. Apakah kita dari teori tadi yang kita sudah pelajari, apakah orang lain bisa mengontrol diri kita? Tidak bisa lah. Jadi yang berhak mengontrol diri kita adalah diri kita sendiri. Jadi hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi orang lain tidak berhak untuk mengontrol diri kita. Asal hanya dengan murid. Jadi kita tidak harus dengan mengatur anak-anak mengontrol, ya. Jadi yang berhak itu anak sendiri. Jadi nanti di sini kita akan bahas terkait tentang bagaimana kita memberikan sebenarnya namanya keyakinan kepada anak, bukan dengan atur-atur. Jadi dia sendiri nanti yang mengontrol dirinya. Kemudian saya bisa mengontrol surat tadi pemaksaan ada pada saat bujukan gagal.
Jadi ini dipaksa lagi anak-anak ketika kita sudah ujung, ya, berbagai cara tadi kita sudah lakukan, anak-anak belum mendengar, kita paksa untuk mendengarkan apa yang kita katakan. Ini yang tidak boleh sebenarnya. Ini yang kita seharusnya dilakukan adalah kolaborasi. Jadi kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi kita berkolaborasi dengan anak-anak, membuat kesepakatan. Konsensus itu maksudnya membuat kesepakatan untuk menciptakan pilihan-pilihan yang keberpihakan kepada anak-anak. Jadi yang mana dianggap anak-anak itu merasa nyaman dan senang dia lakukan. Kemudian yang terakhir, model berpikir menang. Jadi model berpikir kita itu ada dua, jadi menang kalah. Itu kalau di stimulus respon. Jadi kalau teori kontrolnya itu model berpikirnya itu harus menang. Jadi kita harus positif terus. Jadi harus memiliki pikiran positif tinggi, ya. Jadi jangan bilang menang, nanti kalah, menang kalah. Jadi harus berpikir menang. Ya. Jadi seperti itu. Ini terkait tentang perubahan paradigma stimulus respon. Jadi bagaimana nanti kita merubah paradigma kita untuk berpikir dengan menggunakan teori kontrol. Kita lanjut. Ini dia Bapak saya dulu. Kita lanjut. Apa makna disiplin? Disiplin berasal dari bahasa Latin disiplina, yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Jadi itu yang seorang ilmuwan. Yang ketiga, disiplin diri membuat orang menggali tendensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Yang terakhir, namun dalam budaya kita makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Jadi ini yang biasa kita lakukan mengenai disiplin, yaitu bagaimana kita memberikan kepatuhan atau mendapatkan kepatuhan daripada anak-anak. Itu yang biasa kita lakukan terkait tentang makna dari disiplin. Kita lanjut. Nilai-nilai itu tadi masalah disiplin positif. Sekarang nilai-nilai kebajikan universalnya. Jadi nilai-nilai kebajikan di sisi yang dimaksud adalah berhubungan dengan profil pelajar Pancasila. Jadi bagaimana kita nantinya sebagai pendidik, sebagai guru bisa menerapkan nilai-nilai kebajikan ini. Jadi ada 6 ya, atau dimensi nilai-nilai kebajikan yang harus kita terapkan sebagai guru. Yang pertama itu adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua mandiri, ketiga pengenalan kritis, 4 berkebinekaan global, 5 gotong royong, dan 6 kreatif. Jadi ini yang kita harus tunjukkan kepada anak didik kita mengenai nilai-nilai kebajikan universal. Oke, sampai di sini mengerti Bapak Ibu? Sekarang kita ke pembelajaran yang kedua, teori motivasi hubungan dan penghargaan restitusi. Ini menarik ini. Teori motivasi perilaku manusia. Untuk menghindari ketidaknyamanan hubungan apa yang terjadi apabila saya tidak melakukannya. Ini termasuk dalam motivasi eksternal, ya. Apa itu motivasi eksternal? Ya, motivasi yang terdapat dari luar diri kita. Apa yang terjadi apabila saya tidak melakukan, apabila saya tidak melakukannya. Yang kedua, apa yang saya dapatkan apabila saya melakukannya. Ini selalu berharap, ya. Selalu berharap ada yang tidak dapat. Ini yang
tidak baik sebenarnya ya, motivasi eksternal. Terus yang ketiga, ini yang harus kita laksanakan ini sebagai guru, yaitu saya akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukan ini. Kita berikan pemahaman kepada anak didik kita bagaimana seorang murid itu bisa memikirkan sebenarnya dia mau melakukan apa. Jadi dia sendiri nanti yang mengatur dirinya, menentukan dirinya bagaimana caranya dia memecahkan masalahnya sendiri. Jadi kita sebagai guru menuntun anak-anak, mendampingi anak-anak. Jadi kita berkolaborasi dengan anak-anak supaya memecahkan masalahnya. Jadi itu termasuk motivasi internal atau tujuan dari disiplin positif. Merdeka. Ini menurut Bapak Pendidikan kita Ki Hajar Dewantara, merdeka itu menurut Ki Hajar adalah tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi dia tidak terlepas dari orang yang memerintahnya. Jadi yang memerintah dirinya lah dirinya sendiri, ya. Jadi dia tidak diperintah oleh orang lain, tapi yang memerintah dirinya adalah dirinya sendiri. Itu menurut Ki Hajar Dewantara. Dihukum oleh penghargaan, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu yang memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta membujuk. Dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan beberapa dampak dari pemberian penghargaan. Oke Bapak Ibu sekalian, terkait tentang penghargaan, apakah Bapak Ibu setuju memberikan penghargaan kepada anak-anak berupa hadiah? Setuju atau tidak? Tidak. Yang lain? Apakah setuju kita berikan penghargaan kepada anak-anak? Ini dampak yang diberi, dampak yang terjadi ya. Ini dampak negatifnya kalau kita memberikan penghargaan kepada anak-anak. Jadi yang pertama itu ada pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Jadi jangka pendek itu anak-anak selalu nanti dia mau bergerak, kalau ada yang mau dikasih, tahu? Jadi gitu kalau kita selalu memberikan penghargaan. Jadi kalau ada yang disampaikan kepada anak-anak, jadi usahakan kita memberikan contoh dulu, memberikan keteladanan. Misalnya kalau kita mau menyuruh anak-anak, usahakan menyampaikan dulu, minta tolong dulu nak, ya, minta tolong ambilkan dulu punya bapak di kantor, ambilkan punya bapak di kelas, seperti itu. Jadi berikan contoh kepada anak. Jadi berikan kebiasaan. Jadi nanti otomatis itu anak-anak. Jadi kalau dia biasa mendengar kata-kata seperti itu akan terekam dan otomatis dia akan melakukannya. Kalau dia biasa mendengar, yang punya kota langsung disuruh, kamu kalau seperti itu cara menyampaikannya, pasti dia mengkopi kata-kata yang sudah kita sampaikan tadi, ya. Jadi biasanya dulu menyampaikan dulu nilai-nilai itu tadi, nilai-nilai kebajikan. Misalnya kalau sudah dibantu, sampaikan terima kasih. Misalnya kalau kita sudah suruh anak-anak sudah mengambil, kita sampaikan lagi kepada anak, bilang terima kasih nak, kembali lagi di kelas, seperti itu. Jadi yang berikut penghargaan hukum. Jadi penghargaan juga bisa mendukung, penghargaan mengurangi ketepatan, tidak efektif, merusak hubungan. Dapat juga merusak hubungan dengan anak-anak. Dihukum oleh penghargaan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, mengurangi motivasi intrinsik. Jadi ini tadi, jadi dia mengurangi motivasi intrinsik. Jadi tujuan misi positifnya itu mulai hilang. Kalau kita sering membiasakan dengan memberikan penghargaan. Ini yang
bisa kita lakukan. Jadi bukan dalam bentuk penghargaan, tapi apresiasi. Dalam memberikan juga apresiasi perundingan juga. Jadi bisa diberikan secara khusus, disampaikan kepada anak-anak, pengakuan secara pribadi kepada semua murid. Jadi jangan kalau kita memberikan apresiasi kepada anak-anak, usahakan disampaikan semuanya kepada anak-anak dengan cara bergantian. Ya, jangan satu-satu saja disampaikan. Tasik Grodo, ialah anak-anak. Mantap, misalnya dia sudah mengerjakan tugasnya dengan benar. Kasih apresiasi ya, bagus yang sudah dikerjakan oleh si A. Jadi usahakan memberikan pengakuan apresiasi itu diberikan kepada semua murid. Jadi dilakukan secara berkala dan dilakukan secara konsisten. Jadi konsisten di sini terus menerus. Jangan pada saat itu saja. Jadi setiap kegiatan pembelajaran ada sesuatu yang sudah dikerjakan anak, itu sifatnya baik, bisa kita kasih apresiasi. Kemudian lanjut. Ini contoh apresiasi kebajikan. Jadi contoh misalnya pembuka kemarin saya perhatikan, jadi ini nilai kebajikannya yang dimunculkan, nilai kebajikan, jadi rasa simpati. Jadi pada saat menolong murid, ya jadi ada siswa baru dibantu oleh temannya, kita sampaikan itu nilai kebajikan apa yang sudah dimunculkan. Itu rasa simpati kepada sesama teman. Kemudian saling menghargai. Ini termasuk kepedulian pada saat membantu teman-temannya di tugas kelompok. Mengucapkan terima kasih. Itu pada saat memungut kertas-kertas yang berserakan. Jadi misalkan ada anak-anak yang memungut sampah atau kertas, ini nilai kebajikan bisa kita sampaikan kepada anak bahwa anak telah menerapkan nilai kebajikan rasa tanggung jawab dan disampaikan dengan ucapan terima kasih. Seperti itu terkait dengan apresiasi kebajikan. Baik, Bapak Ibu sekalian bisa dicatat-catat, silakan diambil kertas. Kita lihat di sisi tindakan guru. Jadi kita kasih pilihan di situ yang tabel kosongnya, apakah ini bentuk hukuman atau konsekuensi. Bisa dicatat Bapak Ibu, baru nanti kita cocokkan jawabannya. Bisa kita catat-catat ini. Misalkan mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu bentuk hukuman atau konsekuensi? Kita catat ini, bisa kita catat di situ. Misalnya nomor 1, hukuman. Misalnya nomor 2, konsekuensi seperti itu. Nanti kita kaji di bawah titik. Bisa dicatat. Sampai saya share dulu. Langsung saja di sisi itu tabelnya yang kosong, ya. Jadi dua jawabannya saja, hukuman atau konsekuensi. Jadi lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, itu termasuk hukuman atau konsekuensi. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah, masuk hukuman atau konsekuensi. Jawabannya nanti itu ada antara hukuman atau konsekuensi, ada bilang yang tidak masuk dalam ini. Ada semua nanti masuk. Jadi nanti kita cocokkan nanti jawaban Bapak Ibu. Membersihkan untuk bahan air di meja, tulis kata tersenggol pada saat belajar. Hukuman atau konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam, hukuman atau konsekuensi.
lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK, apakah itu masuk hukuman atau konsekuensi? Bagaimana sudah? Jadi ada 6 tindakan di sini, berapa? 3, 7. Ada 7 ini? Sudah semua di sini? Nah, kita cocokkan. Sudah? Oke, kita cocokkannya jawabannya. Siapa yang benar semua? Ini jawabannya. Salah semua? Oke, di sini saya akan jelaskan. Baik. Jadi mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu adalah termasuk hukuman. Karena itu sifatnya dia menyakiti sebenarnya, menyakiti siswa. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat berada di sekolah, hukuman. Itu termasuk hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah, masih hukuman. Ini menggantikan kertas tugas semua yang telah dicoret-coret, itu masih konsekuensi. Jadi kalau ada tindakan yang dilakukan seperti ini jadi dia harus bertanggung jawab terhadap tindakan yang telah diperbuat. Ini sama halnya tadi ini dia mencoret-coret kertas temannya, jadi otomatis dia harus mengganti itu. Itu karena sudah konsekuensinya itu. Jadi sama halnya kalau kita naik motor, ya, naik motor jalan raya, kita kan harus menggunakan helm, ya. Konsekuensinya, ya, bisa kena tilang, seperti itu. Membersihkan tempat yang tulis karena tersenggol, jadi harus membersihkan sendiri itu. Ya, tumpah airnya. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu sehari-hari sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Ini termasuk hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ini apa ini? Ya, ini. Jadi banyak waktu apalagi di kelas saya dulu ini. Banyak yang menanggapi ini, ya. Kenapa dia masuk konsekuensi, Pak? Kenapa bukan hukuman? Ya, karena disuruh lari. Jadi maksudnya di sini dia telah melakukan kesepakatan dengan siswa. Sama halnya nanti kita akan kaji ini. Kita terapkan di kelas nanti itu kita membuat kesepakatan, ya, dengan siswa. Jadi kalau sudah membuat kesepakatan dalam bentuk keyakinan, itu harus dilakukan oleh siswa. Jadi misalkan kalau siswa melanggar, dia harus melakukan ini. Kemana itu? Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini tidak ada kesepakatan. Berapa ya? Iya. Jadi sebenarnya begini Bapak. Jadi hukuman itu sebenarnya jangan menyakiti siswa. Maksudnya konsekuensi harus kita berikan konsekuensi yang sifatnya positif. Maksudnya yang tidak merugikan anak-anak. Ya. Silakan. Bahkan saya lakukan pada kelas yang sudah naik. Misalnya kalau saya suruh kasih tugas, misalnya menghafal. Dia tidak hafal, saya suruh puasa. Alhamdulillah ada perubahan. Ada perubahan itu apa? Ada perubahan singkat.
Iya. Kemudian ada juga kemarin saya suruh anak-anak untuk mencatat apa-apa makasih Pak. Kemarin juga itu saya pernah suruh anak-anak menulis apa-apa hukumannya atau bukan salahnya hukuman Pak, tetapi konsekuensi apabila dia tidak mengerjakan PR-nya, tidak mengerjakan tugasnya pada saat membersihkan. Jadi itu hari anak-anak semua menulis apa-apa yang dia misalnya pusabu, ada juga yang mengatakan kumpul uang 1.000, ada juga yang mengatakan menyanyi. Jadi setelah itu Pak, beberapa hari kemudian saya kasih PR. Jadi ada memang yang betul-betul melaksanakan Pak, menjaga PR-nya, dan ada juga yang tidak. Jadi saya ingatkan bahwa kemarin itu kita sudah sepakat. Jadi siapa yang tidak mengerjakan PR-nya harus mengingat apa-apa yang sudah ditulis. Jadi itu anak-anak yang tidak mengerjakan PR, dia ingat apa-apa yang dia tulis dan akhirnya dia melaksanakan konsekuensi tersebut. Ada juga nggak ini? Ini mencatat 100 kali di dalam buku. Tadi mengatakan Bapak termasuk hukuman karena menyakiti fisik anak-anak. Bagi saya pribadi termasuk konsekuensi Pak bagi saya karena tidak menyakiti fisik anak-anak, malah menambah semangat anak-anak atau memiliki dia berusaha berubah supaya saya tidak mengulangi lagi, dan kemudian juga menjadi apa lagi namanya itu bagi anak-anak dorongan kalau saya tidak begitu tuh. Iya, begitu Pak. Artinya anak-anak merasa memiliki semangat lagi untuk berubah. Begitu saya kira begitu Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih atas paparannya. Jadi ini menarik ya. Jadi ada paparan dari teman-teman terkait tentang hukuman atau konsekuensi. Jadi di sini Bapak Ibu, jadi saya menanyakan kembali kepada Ibu Wati terkait yang dilakukan tadi itu. Jadi saya tanya kembali, setelah Ibu Wati melakukan misalkan seperti tadi, ya, memberikan kayak semacam ya usaha, apakah anak-anak itu tidak mengulangi kembali? Apakah dia tidak mengulangi lagi kesalahannya? Ya pasti ada yang mengulangi lagi. Ada juga yang mengulangi. Jadi pernahkah Bapak Ibu sekalian menanyakan apa yang telah dilakukan kepada anak-anak itu? Apakah apakah dia merasa nyaman kalau dikasih begitu? Ya, jadi oke. Jadi kita akan kaji di sini ya. Kita akan melihat di sisi bagaimana itu hukuman dan konsekuensi. Ya bisa kita lihat ya perbedaan hukuman dan konsekuensi. Jadi hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi. Jadi sesuatu yang menyakitkan jadi apapun sesinya lain. Dan itu harus terjadi. Kalau ini sesuatu harus terjadi, jadi seperti ini tadi. Ini menggantikan kertas tugas teman yang telah dicocok-cocok. Ini harus terjadi, harus saya sendiri yang bertanggung jawab ini untuk menggantikan kertasnya. Jadi otomatis dia merasa terterak sendiri karena dia telah mencoret-coret kertas temannya. Jadi dia harus ganti. Itu maksudnya. Kemudian yang ketiga, anak membenci. Jadi anak semakin membenci
kedisiplinan kalau kasih begitu. Jadi dia kalau dia merasa tersakiti, saya tidak mau lagi disiplin kalau begini terus. Kalau diri masih guru-guru kapan rasa-rasa itu menyakiti. Jadi yang konsekuensi anak menghargai disiplin. Jadi dia lebih menghormati dan menghargai disiplin. Yang berikutnya paksaan, itu memaksa. Jadi otomatis kita memaksa anak-anak untuk melakukan itu. Yang ini stimulus. Jadi dia ini maksudnya di sini ada tindakan, ada respon. Jadi kalau dia sudah berbuat mengambil kesalahannya, dia memperbaiki kesalahannya. Itu maksudnya stimulus, respon, tanggapan. Kemudian mendorong anak menyakiti diri sendiri. Jadi anak merasa tersakiti. Mendorong anak agar mudah menyesuaikan. Jadi anak mampu menyesuaikan diri. Konsep diri yang buruk, konsep diri yang baik. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Jadi misalkan itu boleh naik. Kalau misalkan dia tidak kerja tugas, berusaha dia tutupi kesalahannya. Dia bohong-bohong untuk mencari alasan supaya dia dikasih hukuman. Karena ini anak-anak dia pikirkan hukumannya. Karena dia merasa tersakiti kalau dikasih hukuman. Jadi dia mulai berbohong. Anak belajar itu, jadi ini dia patuh, dia mematuhi aturan. Kemudian merasa marah, merasa bersalah, merasa dipermalukan, apalagi kalau diperlihatkan, dipertontonkan sama teman-temannya. Itu anak-anak merasa malu, dipermalukan, iritan silau-silau teman-temannya, dia merasa tidak dihargai. Yang konsekuensi kelelahan dibuat tidak nyaman, dia sisihkan untuk sementara. Apakah dari hukuman dan konsekuensi ini sudah baik menurut Bapak Ibu? Apakah konsekuensi itu sudah baik menurut Bapak Ibu? Makanya dinyatakan secara konsekuensi. Kalau hukuman itu pasti kan tidak baik, atau negatif. Kalau konsekuensi apakah sudah baik? Jelas sebenarnya kalau baik, tapi sebenarnya itu kan hukuman yang dikasih sama anak. Bukan cuma kita mau ini guru supaya dia mau berubah, supaya dia mau kasih seperti itu tadi. Oke, betul. Karena ada yang mengontrol tadi, Pak. Apa tadi itu masih guru mengontrol siswa. Tapi Pak sebenarnya guru harus mengontrol. Misalnya Pak, mengeluarkan anakku, assalamualaikum anakku, bagaimana? Apa sudah bekerja PR-nya atau bagaimana ini kan juga termasuk kontrol. Oke, nanti di sini kita akan kaji kembali. Itu terkait tentang perbedaan. Jadi mengenai tentang konsekuensi, apakah ini sudah baik menurut Bapak Ibu? Konsekuensi? Bagus. Kita lihat ya. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi di dunia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itu menurut Gosset tahun 2004. Jadi ini restitusi, ini yang sebenarnya harus kita lakukan. Jadi restitusi itu bagaimana kita bisa menguatkan kembali anak karakternya. Bagaimana kita berkolaborasi, jadi berdiskusi sama anak terkait tentang kesalahannya yang diperbuat. Jangan langsung dieksekusi, jangan langsung dikasih hukuman. Jadi seperti itu. Jadi tidak seperti itu. Jadi harus direstitusikan dulu ya. Nanti kita akan bahas lagi lebih dalam. Ini perbedaannya. Identitas gagal, hukuman, identitas sukses, disiplin, konsekuensi, restitusi. Jadi yang pertama, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Sesuatu kalau di konsekuensi itu sesuatu harus terjadi. Kalau di restitusi merupakan pilihan. Di hukuman
tidak nyaman untuk murid anak untuk jangka waktu panjang. Ini tidak baik untuk jangka panjang anak-anak. Kemudian kalau di konsistensi jangka pendek. Kemudian di restitusi menguatkan murid dalam jangka waktu panjang. Ini lebih dikuatkan lagi anak-anak karakternya. Di hukuman korban mendapatkan keadilan, konsistensi korban bisa diabaikan. Di restitusi korban mendapatkan ganti. Kemudian perilaku pasif agresif, penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek, masalah terpecahkan. Sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Jadi seperti itu tadi. Jadi ditawurin anak. Jadi kita selalu melakukan anak kalau dia tidak menjaga tugasnya, disuruh mencatat dan khusus mencatat 100 kali. Ya, kita takuti anak-anak. Ini yang tidak boleh dilakukan kepada murid kita sebagai guru. Memerlukan monitoring dan supervisi terus menerus dari guru. Murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Di sini anak-anak didorong. Kalau kita menggunakan restitusi, kita dorong anak-anak sendiri bertanggung jawab atas tindakannya. Ya, jadi kita memberikan anak-anak kesempatan untuk memecahkan sendiri masalahnya. Ya, jadi dia sendiri yang memecahkan masalahnya dengan kolaborasi dengan guru. Kemudian apalagi berlaku hanya pada sesuai institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata, membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat, fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Peraturannya adalah kamu harus, ini yang perlu dicatat, kamu harus begini, kamu harus begini. Ya, jadi itu yang biasa dilakukan kepada anak ini. Ya, jadi jujur saya sebenarnya begitu. Jadi kau harus begini, jadi kalau ada sesi itu, apakah peraturannya mampu kamu melakukannya? Jadi tanya-tanya apakah kamu mampu atau tidak. Kalau di restitusi, diyakini memberikan keyakinan kepada anak apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki masalah. Jadi diberikan kebebasan kepada anak untuk mencari solusi masalah yang telah diperbuat. Jadi sampaikan kepada anak, coba anak, misalkan tadi itu apa pelanggarannya, cocok pelanggarannya bagi apa? Tidak mengerjakan PR. Ditanya bilang anak, kenapa tidak mengerjakan PR? Berikan anak-anak itu, maksudnya jangan diintimidasi. Maksudnya dibuat takut anak-anak. Jadi kita berorang di sini sebagai teman, bertanya-tanya kepada anak kenapa, apa alasannya. Jangan sampai ada permasalahan yang terjadi di rumahnya. Itu tidak kita tahu. Kenapa? Ya. Itu nanti ada masalah keyakinan namanya, keyakinan. Itu yang kita cari nanti itu. Jadi tugasnya Bapak Ibu nanti kenapa selalu begitu alasannya. Jangan sampai. Dan ini kita tahu penyebabnya. Kenapa dia selalu begitu? Apa alasannya? Kenapa selalu lupa? Ya? Apakah faktor apa yang menyebabkan seperti itu? Ya. Kenapa anak tidak bekerja perinya lupa? Kenapa dilupa? Tidak ada. Suruh anak-anak itu tadi itu mencari solusi dari saya. Iya. Untuk dirinya sendiri. Ya, untuk dirinya sendiri. Tadi itu kita sudah pagi. Kenapa dilupanya? Stop sampai di situ. Begitu. Itu nih caranya kita menyampaikan itu. Bagaimana anak-anak itu bisa maksudnya menyampaikan alasannya secara jujur dan terbuka. Ada pencari mata atau ketentuannya melontok. Kenapa kita kerja di aswa? Ya di sini anak. Tidak boleh. Ya. Pengalaman saya mulai dari sana, saya mengajar ke sini,
Makasih banyak Pak. Pengalaman saya Pak, selama ini ada memang saya lihat anak-anak yang harus dikerasi Pak. Ada juga yang harus dilumputi, ada yang harus dibujuk, dirayu-rayu. Jadi begitu pengalaman saya. Jadi kita yang sehari-harinya melihat anak-anak mengajar, mendidik, pasti mengetahui karakter anak kita masing-masing. Jadi, oh ini harus memang dikerasi. Jadi kita tahu itu juga, oh harus ini dibujuknya, kita tahu juga. Artinya Pak, kita kasih sama anak-anak itu sesuai dengan karakternya. Sehingga alhamdulillah Pak, biasanya berhasil. Begitu Pak saya lihat. Jadi ada tadi juga saya dengar Bapak mengatakan bahwa artinya kalau kita kelihatan akan begitu terus. Ketunan satu biasa Pak, kalau bisa karena biasa. Jadi kita berusaha mengubah itu anak, bukan berarti kita mau dia menuruti kemauan kita, tidak. Justru kita mau mengubahnya supaya perilakunya ke sikapnya tidak terbawa ke depan lagi. Begitu Pak, tujuan kita yang sebenarnya. Makasih. Terima kasih atas kabar dari Ibu Haji terkait tentang masalah. Jadi sebenarnya ini masalah ini bukan masalah dari Ibu Haji ya, jadi semuanya ya, jadi semuanya kita rasakan. Saya jujur, saya sebenarnya seperti itu ya. Tapi setelah saya pelajari ini materi yang disampaikan oleh Pak Ibu instruktur, jadi saya berusaha mencoba bagaimana merubah paradigma saya, ya, cara perilaku saya. Jadi di sini nanti kita sebagai guru itu bagaimana memecahkan masalah anak itu berdasarkan tadi dari nilai keyakinan, ya, nilai-nilai kebajikan. Jadi ada nilai-nilai kebajikan yang dimunculkan terhadap konsekuensi yang telah diberikan. Seperti tadi itu sesuai dengan nilai-nilai kebajikan profil pelajar Pancasila. Nilai-nilai kebajikan apa yang sudah dimunculkan terhadap tindakan yang diberikan kepada anak? Apakah nilai-nilai kebajikan di situ sudah muncul? Ini yang kita munculkan ini. Jadi konsekuensi yang diberikan itu ada nilai-nilai kebajikan yang bisa dimunculkan. Jadi nanti kita akan bahas ada nanti di sini terkait tentang restitusi. Ini ciri-ciri restitusi menebus kesalahan namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi kesalahannya ditebus, kemudian dia belajar juga dari kesalahan yang telah diperbuat. Yang kedua memperbaiki hubungan. Jadi ini ada tawar-menawar nanti kita guru dengan murid, ada tawaran yang kita berikan, ya, atau tawaran yang diberikan murid kepada kita. Misalkan dia berbuat salah, bagaimana caranya? Misalkan dia tidak mengerjakan PR, sampaikan kira-kira, misalkan kalau kau tidak kerja PR apa? Bagaimana caranya kita itu memberikan keyakinan kepada anak-anak apa yang dilakukan atau perbaikan apa yang dilakukan anak yang tidak mengerjakan PR. Sampaikan ini kita yang berinteraksi dengan anak-anak. Kira-kira bagaimana caranya kita kasih masukan supaya nilai-nilai kebajikan yang P5-nya muncul di situ terhadap kesalahan yang diperbuat. Bisakah saya minta supaya Bapak memberikan contoh bagaimana itu supaya anak-anak bisa mengerjakan institusinya. Misalkan tidak contoh bermasalah tidak mengerjakan bagaimana restitusi. Apa kira-kira restitusinya dikasih sama anak? Solusinya dikasih sama anak. Aku itu ada di sisi nanti masalah. Ini pengenalan saja restitusi.
Nanti ada di sini. Kawan gue, wapun tadi contoh. Lanjut nih. Apa betul nanti? 1 jam ini. Oke, apa-apa, sedikit lagi. Ini keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Jadi di sini yang kita mau buat nanti di sini adalah keyakinan. Jadi mana yang lebih baik, keyakinan atau peraturan? Jadi di sini ya, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Itu peraturan atau keyakinan? Mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak 1,5 menit itu peraturan atau keyakinan? Keyakinan. Ya, jadi itu maksudnya di sisi dia harus menggunakan masker karena untuk kesehatannya. Dia meyakinkan dirinya bahwa kalau saya tidak menggunakan masker itu bisa kesehatan saya terganggu. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Keyakinan atau peraturan? Keyakinan. Kan kita kalau kita terlambat kita ketinggalan materi. Tidak ada peraturan. Ini meyakinkan diri kita, ya, keyakinan kita. Jadi untuk mendorong motivasi intrinsik kembali ke kita nilai-nilai keyakinan, lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Ini yang budaya positif yang kita lakukan itu untuk mencapai semuanya. Jadi ada ini dibentuk diagramnya. Lingkungan positif, keyakinan kelas, peraturan kelas. Coba lihat Bapak-Ibu, yang mana yang merupakan keyakinan kelas? Kira-kira dari tabel di atas dan 2 ada kesepakatan di situ. Yang mana kesepakatan, yang mana keyakinan? Yang mana di sisi yang dimaksud kesepakatan, yang mana dimaksud dengan keyakinan? Yang kolom sebelah mana? Misalnya kalau saya di sini kanan atau kiri? Mana di sisi keyakinan? Mana kesepakatan? Yang mana? Sebelah apa? Sebelah. Kalau dari sini sebelah kanan. Kanan atau kiri? Yang ini. Ya. Oke. Jadi di sini Bapak-Ibu yang masuk keyakinan adalah ini tadinya. Itu tadi sudah sama tadi keyakinan nilai-nilai yang dimunculkan. Saling menyayangi, semangat belajar, peduli. Itu yang termasuk keyakinan. Kalau kesepakatan ya. Jadi kita buat kesepakatan kelas, datang tepat waktu, menjaga kebersihan, berdoa sebelum dan sesudah, aktif dalam pembelajaran, tertib. Mana? Jawab tidak slide sebelumnya. Iya, ini peraturan atau keyakinan itu? Kalau saya peraturan. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang sesuai pada saat pelatihan? Ini meyakinkan kepada kita. Kalau kita mengikuti ya kesadaran diri kita, kalau kita mengikuti pelatihan kita harus tepat waktu. Karena kalau kita terlambat datang, kita akan ketinggalan materi. Kalau bikin kayak gitu pertanyaan ini, mengapa kita harus datang tepat waktu yang tadi? Mengapa kita harus datang tepat waktu yang tepat? Mana? Karena yang tadi kan membentuk pertanyaan. Yang mana maksudnya? Ini yang sebelah kiri Pak. Sebelah kiri. Itu kan bilang kesepakatan. Iya. Keyakinan disepakati. Pertanyaan mengapa kita harus datang tepat waktu pada saat kita mengikuti pelatihan? Datang tepat waktu dan mengucapkan salam. Ini kesepakatan kan kita itu yang tadi pertama kan ceritanya dia belum, maksudnya dia belum bergabung di sisi di kegiatan. Ini kan sudah berjalan ini yang dilakukan di saat di kelas. Pada saat proses pembelajaran ini yang kita lakukan. Jadi dibuat kesepakatan kelas namanya.
Jadi seperti itu. Ya, oke lanjut. Aman betul. Oh, berarti tadi yang pelatihan pada saat itu sebelum. pelatihan Iya. harus ada kesepakatan. Iya, betul. Nanti pada saat dia berkumpul, ya, baru itu kesepakatan seperti itu. Kegiatan. Kesepakatan. Ini coba perhatikan ya. Ini lagi, ya. Bisa Bapak Ibu perhatikan. Kalau bisa dikasih lagi keyakinan apa yang dimunculkan dari peraturan samping. Apa keyakinannya selalu kembalikan buku. Apa ada keyakinan nilai-nilai kebajikannya apa di situ? Oh, ini peraturan ini. Apa namanya? Nama nilai-nilainya yang dari P5-nya tadi di situ. Itu yang pertama, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Apa nama keyakinannya? Kan ada tadi itu nilai-nilai apa? Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Misalnya disiplin kita masuk. Yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Apa keyakinan apa? Ya, seperti tadi ada bilang saling menghormati, saling menghargai, itu termasuk keyakinan. Dilarang melakukan kekerasan, keyakinan apa? Di sini yang dimaksud. Kemudian dilarang menggunakan narkoba, bergantian atau tunggu giliran, gunakan masker, jangan berlari keras. Oke, langsung sebutkan saja. Ini. Ya, ini keyakinannya yang dimaksud ya. Itu tadi, jadi keyakinannya adalah tanggung jawab, dilarang mengganggu orang lain, menghormati. Bagaimana kita menghormati orang lain? Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran mulai, menghormati, komitmen. Dilarang melakukan kekerasan, keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, kesehatan, bergantian atau menunggu giliran, gunakan masker, jangan berlari di kelas atau kelompok. Ini. Ya, sudah dipahami Bapak Ibu? Oke. Ini kebutuhan asasi manusia yang terpenuhi adalah bertahan hidup. Ini yang dimiliki ya kita sebagai manusia, kasih sayang, kebebasan. Ada di sini slide berikutnya ya. Ada ini ada ini ya. Ini bertahan hidup ya, termasuk makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Itu yang kasih sayang, rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap memimpin, itu nama pasangan berprestasi. Ya, kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah diri. Kesenangan, bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Itu tadi kebutuhan, masalah kebutuhan manusia. Ini tadi terkait dengan posisi kontrol. Jadi ada 5 posisi kontrol di sini yang kita lakukan. Yang biasa kita lakukan di sini yang mana? Kira-kira. Yang pertama, penghukum. Membuat rasa bersalah sebagai teman, pemantau, manajer. Ini identitas gagal yang biasa kita lakukan. Menghukum, membuat rasa bersalah. Contohnya untuk berbuat, misalnya dia mau berlakukan ini menghukum, ya, menghukum itu menghardik, menunjuk, menyakiti. Itu namanya membuat rasa bersalah, membuat dia murid-murid
merasa bersalah dengan kesalahan yang telah diperbuat, berceramah dan mengatakan kecewa Pak kita sama Pak itu kedua. Maksudnya saya tidak sampai kepikiran kalau melakukan seperti itu, ya. Itu membuat rasa bersalah. Maksudnya disangka-sangkai, saya tidak menyangka kau melakukan itu, itu. Jadi dia merasa tersakiti perasaannya. Sebagai teman, ada pendekatan kepada murid dan guru. Pemantau, misalkan ini pemantau, contoh ini, misalkan kita, misalkan suruh bersihkan WC, jadi, kau bersihkan WC, nanti saya akan datang kembali ya, apakah sudah bersih atau tidak. Itu maksudnya memantau. Dia memantau tindakan yang telah diperbuat oleh siswa. Kalau dia sebagai manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan kepada murid, kenapa dia melakukan ini, apa yang menyebabkan, apa alasannya. Itu sebagai manajer. Saya kira seperti itu Bapak Ibu, kawan-kawan juga ini. Ya. Jadi yang mana di sini yang biasa kita lakukan? Yang mana? Yang mana? Apakah sebagai penghukum? Membuat rasa bersalah? Sebagai teman? Pemantau? Ini kita perhatikan dampaknya ya. Ini dampaknya kalau ini yang biasa kita lakukan dari posisi kontrol tersebut. Ini dampaknya kalau dari penghukum dia mengulangi kesalahannya, mengulangi kesalahannya. Kalau kita lakukan menghukum, menyakiti anak-anak, pasti kesalahannya akan diulangi lagi kembali. Yang kemudian merasa rendah diri. Dia yang tidak percaya diri. Dengan apa yang anak kalau selalu merasa dia tidak akan bergaul lagi sama temannya. Kepercayaan dirinya mulai berkurang. Lemah, tidak mandiri. Kalau ini dia maksudnya lemah, tidak mandiri, dia tergantungan sama gurunya. Selalu mau didekati sama guru. Itu juga sebagai teman itu seperti itu dampaknya ya, sebagai teman. Jadi yang kondisi kalau guna dia sudah bersemangat karena tidak ada gurunya. Itu sebagai teman. Jadi anak-anak merasa tidak bersemangat belajar, tidak ada gurunya. Jadi segala guru. Ayo harus semangat guru. Seperti itu. Kemudian kalau sebagai pemantau menitik beratkan pada saksi. Jadi ada satu hadiah yang dibutuhkan anak-anak. Kalau sebagai pemantau, sanksinya. Kemudian kalau sebagai manajer, anak-anak bisa mengevaluasi diri dan bagaimana cara memperbaiki diri. Jadi yang sebenarnya harus dilakukan sebagai guru adalah sebagai posisi kontrolnya adalah sebagai manajer. Ya, itu sebagai manajer. Jadi kalau manajer itu Bapak Ibu, dia bisa sebagai teman, sebagai pemantau jika dibutuhkan, ya. Tapi harus ini akhirnya itu harus sebagai manajer. Maksudnya posisinya bisa berpindah ke teman dan pemantau, ya. Tapi jangan dijadikan sebagai satu saja posisi kontrol, tidak sebagai teman saja. Karena dampaknya seperti ini tadi, tidak mandiri dan ketergantungan. Ya, seperti itu. Itu terkait dengan posisi kontrol kita sebagai guru. Ini coba perhatikan pernyataan-pernyataannya. Saya kecewa sekali dengan kamu. Ini membuat rasa bersalah. Jadi kalau ada kita sampaikan seperti itu kepada siswa, jadi itu ada termasuk teori kontrol pembuat rasa bersalah. Kecewa kata maksudnya dosa sama pemperol. Iya. Jadi itu termasuk membuat rasa bersalah. Kamu tidak pernah melakukannya, membuku. Ayolah lakukan demi Bapak Ibu sebagai teman, dibujuk. Apakah kamu mau mendapatkan stiker? Memantau. Biasa memberikan stiker. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan ini? Dia yang mencari solusi terkait masalah siswa. Ini sebagai manajer. Bagaimana? Apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki kesalahan? Itu maksudnya sebagai manajer.
Nah ini yang pentingnya segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Jadi segitiga restitusi di sini ada 3 tahapan yang kita lakukan nanti ya. Ini untuk pemecahan masalah. Ini yang kita lakukan nanti ketika kita menghadapi permasalahan anak-anak murid. Jadi ada 3 tindakan yang dilakukan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Ya, jadi yang pertama, jadi kalau ada anak melakukan pelanggaran, berbuat salah, kita stabilkan dulu, kita tanya-tanya dulu, ya, tanda-tanda ya Allah, ya, nah, ini sisi 3 restitusi. Ya, ini yang biasa ini sebenarnya kita lakukan, tapi ini 3 tahapan ini tidak terlaksana. Biasa sini bigau, yang bertanya-tanya misalnya, ataukah langsung dia buat validasi tindakan yang salah. Waktu apa kesalahan apa yang dilakukan berbuat. Jadi harus 3 tahapan ini dilaksanakan dalam memperbaiki masalah murid. Ini menstabilkan identitas. Ini yang kita sampaikan kepada anak-anak. Pertanyaan, salah contoh untuk pertanyaan yang kita sampaikan terkait dengan menstabilkan identitas. Jadi berbuat salah itu hal yang manusiawi. Jadi misalkan kalau ada anak yang salah, kita tenangkan dulu. Ayo kita lebay, betul. Langsung di jadi ditanya dulu. Jadi berbuat salah itu adalah manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak juga pernah berbuat salah seperti itu. Jadi kita sesuatu dulu itu, ya, sesuatu. Apalah susu pecintaan mata. Apalah susu tirewaan Allah. Itu kita tenangkan, kita stabilkan dulu, kita tenangkan dulu, kita tenangkan. Makanya jangan ada bicara. Maksudnya jangan keras. Ya, itu juga biasa anak-anak nakuti anak itu merasa tersakiti nasib. Kalau langsung suara keras, ya, apalagi tepok, betul. Betul lah. Jadi seperti itu ya. Jadi distabilkan dulu identitasnya. Ini bisa kita catat ini yang pertanyaan yang bisa kita sampaikan kepada anak-anak kalau ada anak yang bersalah. Ya, cara pemecahan masalahnya. Menstabilkan identitas. Kedua, validasi kebutuhan atau tindakan yang salah. Kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya, kan? Jadi misalkan kalau dia sudah melanggar, misalnya, makar keempat memecahkan kaca. Jadi hal-hal buruk, jadi kamu bisa melakukan lebih buruk lagi daripada ini. Kamu pasti punya alasan. Jadi kita tanya alasannya kenapa kamu melakukan itu. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha jaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain, yang baru. Jadi seperti ini. Jadi kita tanyakan dulu kesalahan apa yang telah diperbuat. Dan setelah dia mengakui kesalahannya, kesalahan itu salah apa, kesalahan yang telah diperbuat, baru kita ini tanyakan keyakinannya. Kira-kira keyakinan apa yang telah dilakukan? Misalnya sudah berbuat salah, misalnya dia sering terlambat datang ke sekolah. Saya tidak disiplin, Pak. Saya tidak menanamkan nilai-nilai kedisiplinan. Sampaikan ini pedagang, bro. Misalnya, begini. Kalau misalkan dia tidak menjawab, kita tanya. Jadi begini, jadi anak-anakku ini sering terlambat. Ini sudah melanggar keyakinan kedisiplinan. Seperti itu, ya. Habis menjadi disiplin, jelaskan apa? Kemudian tanyakan keyakinan ada
Disinilah kita berkolaborasi dengan anak. Bagaimana anak itu memecahkan masalahnya. Kita tanya kira-kira kesalahan yang telah diperbuat, kira-kira apa langkah anakku yang bisa lakukan untuk memperbaiki kesalahannya. Apa kira-kira yang diperbuat? Coba berpikir. Kita berpikir. Kira-kira apa kira-kira ilmu gaul? Apa kira-kira untuk dipijama upaya cecer kesalahan? Dalam hal yang positif, tidak menyakiti anak-anak. Jangan dijadikan sebagai pembuku. Itu jadi usaha diyakinkan lagi. Ini sih sebagai guru. Jadi kita sebagai guru jangan pernah capek ya, jangan pernah lelah dalam didik anak. Tetap semangat. Itu. Jadi itu ya. Mungkin seperti itu Bapak-Ibu sekalian. Mungkin seperti itu Bapak-Ibu, karena waktu juga sudah jadi berapa. Mengenai tentang budaya positif ya, saya kira Bapak-Ibu sudah bisa mengambil hikmah dari penyampaian yang sempat saya sampaikan pada hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi Bapak-Ibu, terutama bagi saya. Ini refleksi pertanyaannya. Makanya penuntun, kita yang menuntun siswa. Iya, saya mau jadi apa nanti? Misalnya setelah itu dulu. Maksudnya kita tak berlakukan anak-anak seperti apa? Saya akan menjadi anak seperti apa setelah? Iya, begitu. Jadi bisa nanti Bapak Ibu misalkan saya minta nanti setiap kelas itu buat semacam keyakinan di kelas sebelum belajar, ya, bisa. Kesepakatan itu dibuat kesepakatan, ada keyakinan yang dimunculkan. Jadi kesepakatan ada keyakinannya, apa keyakinannya. Buat semacam kesepakatan bisa ditempel. Setelah dibuat, buat anak-anak sendiri yang menentukan. Kita tinggal misalkan kalau ada yang tidak sesuai, kita tinggal benarkan. Kita tanggapannya dulu anak-anak. Kira-kira apa kesepakatan anak kalau kita belajar nanti? Misalkan jangan mengganggu temannya pada saat proses belajar mengajar, tidak boleh mengganggu teman, hargai pendapat temannya yang berbicara. Seperti itu yang namanya membuat kesepakatan dalam menentukan keyakinan kelas. Seperti itu Bapak-Ibu, mungkin yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus.